Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk memulai pembelajaran atau kegiatan hari ini. Untuk membaca nama diberikan oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya hadir? Hadir yang sudah tergabung dalam kelompok pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini, dan tentunya ini adalah jam terakhir di hari ini. Dan kita masuk materi pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan disampaikan materinya adalah tentang membaca Quran surat At-Tin. Tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian belajar materi pembelajaran surat At-Tin ini, diharapkan kalian mampu membaca At-Tin dengan tartil, artinya dengan membaca yang dengan cara atau kaidah dalam tajwid yang benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu nanti setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan anda semua mampu menulis surat At-Tin, baca tulis Al-Quran, cara menulisnya yang benar. Diharapkan seperti itu. Kemudian anda semua mampu menghafal sekaligus menunjukkan hafalannya di depan kelas, ataupun Bapak ditunjuk secara acak di kelompoknya masing-masing untuk membacakan hafalannya yang sudah kalian nanti pelajari. Kemudian mengetahui makna atau terjemah Quran surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 28. Ada yang sudah hafal kira-kira sebelum nanti masuk ke pembelajaran ini sebagai tes kemampuan dasar gitu ya. Sampai di mana? Ya kira-kira Ridwan bisa nggak? Masa nggak bisa? Coba Sansan bisa nggak? Harus bisa. Ayo coba. Iya, boleh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wahada baladil amri laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun kama yuqaddiruka ba'du rizqin alaika Allahu bi ahkamil hakimin. Iya, terima kasih untuk Ananda Sansan yang sudah membacakan Al-Quran surat At-Tin. Ternyata kemampuannya hampir sudah mendekati sempurna. Hanya saja nanti ini belum masuk pembelajaran materi hari ini. Nanti kita coba lagi lebih diperdalam dan
kita akan mencoba membaca bagaimana bacaan yang benar tentang Quran surat At-Tin ayat 1 sampai ayat ke-9. Tadi Sansan juga betul itu. Bacanya juga hampir sudah sempurna, kemudian menjawab pertanyaannya juga sudah bagus. Nah, itu artinya Sansan kemampuan dasarnya sudah hampir menguasai tentang surat At-Tin. Baik, dengarkanlah cara pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan ayat ke-1. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu ayat ketiga. Kemudian ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat ke-9, alayhisallahu biahkamil hakimin. Demikianlah cara membaca ayat Al-Quran surat At-Tin. Anda semua satu kali dan nanti diulang-ulang sampai baca yang hafal benar. Ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan ayat ke-1. Wattini wazzaitun. Ya. Wattini wazzaitun. Kemudian ayat kedua, wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ayat kedua dan ayat ketiga. Ayo, 1, 2, 3. Wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kemudian ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, ayat keempat, 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Untuk lebih mendengarkan bacaan Al-Quran secara sempurna, Bapak akan menyajikan ini ada Al-Quran digital. Nah, ini tentunya akan membimbing kalian dengan bacaan yang sempurna. Di sini disebutkan, di sini Bapak akan hadirkan Quran surat At-Tin, ya, ayat 1 sampai ayat 8. Nah ini, ya di sini Anda semua tinggal mengarahkan programnya ke Al-Quran digital ini. Nah, nanti kalian bisa, Anda semua bisa mengikuti, meniru bacaan yang tentunya bacaannya lebih sempurna, karena ini yang menjadi qori pada Al-Quran ini adalah qori-qori imam besar di Masjidil Haram. Seperti di sini ada Ibrahim As-Sudais, kemudian Al-Mahalli, kemudian Sanjil Qomil, kemudian As-Satri, kemudian ada Sakawi juga ada di sini. Tapi yang lebih populer dengan bacaannya, misalkan ini Ibrahim. Nah, bacaannya seperti itu. Nah, ini adalah bacaan Ibrahim. Tapi yang lebih kenal, lebih populer kita dengarkan adalah bacaan Sa'dil Qomil. Bacanya seperti ini. Kemudian ayat keempat, ya sekarang Bapak akan membagikan, ini ada modulnya, ya, silakan bisa dilihat
di modulnya di sini. Kita akan mempelajari tentang terjemah Quran surat Al-Fatihah. Menerjemahkan atau mengetahui makna Quran surat At-Tin. Ya, ayat ke-1. Perhatikan di modulnya masing-masing. Silakan dilihat, diperhatikan, dicermati di modulnya masing-masing. Ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Itu ayat ke-1. Nanti kita terangkan. Sekarang kalian perhatikan dan cermati terjemahnya di modul masing-masing. Ayat kedua, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Ya, terus diperhatikan, dicermati terjemahnya. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8 sudah diterjemahkan. Kita lanjut, dibuka di modulnya masing-masing. Kandungan surat At-Tin. Ya, itu di modulnya sudah ada. Kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, kandungan surat At-Tin. Perhatikan ayat ke-1. Ayat pertama, wat-tini waz-zaitun. Isi kandungannya adalah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Jadi buah tin itu buah yang rasanya enak, kemudian teksturnya lembut dan mudah dicerna perut kita. Jadi tidak akan membuat kita jadi sembelit atau misalkan kita jadi sakit perut, itu tidak. Itu akan menjadi obat. Ia bisa menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan lahap, membersihkan ginjal, menghasilkan batu pada saluran air seni. Maksudnya kalau di antara kalian atau misalkan ada orang yang sedang menderita penyakit batu ginjal, dengan memperbanyak mengkonsumsi makan buah tin, itu tentunya akan bisa menghancurkan ada batu ginjal, ya, sehingga dia akan bersih. Kemudian itu adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat kedua juga bisa dilihat di media gambar yang sudah Bapak bagikan di modulnya masing-masing. Ya. Ayat kedua, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah gunung yang memanjang di antara semenanjung atau gunung yang memanjang di antara lintasan antara Mesir dan ke Arab Saudi di Mesopotamia. Itu adalah gunung Sinai, dan gunung Sinai itu adalah gunung yang menjadi sejarah atau kisah Nabi Musa menerima wahyu pertama. Itu Nabi Musa menerima wahyu pertama itu adalah di gunung Sinai. Maka Allah bersumpah di sini, wa turi sinina, dan demi gunung Sinai. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan kepada Anda semua, silakan diamati. Bapak di sini punya ada beberapa gambar di sini. Silakan diamati. Kira-kira gambar apa ini? Tadi modul juga sudah ada. Kira-kira gambar apa ini? Gambar delima. Ya, tidak apa-apa. Ayo menjawab gambar delima. Yang lain kira-kira gambar apa ini? Jambu. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita luruskan. Apakah benar jambu? Nanti kita lihat jawabannya. Kira-kira gambar apa? Nah, coba dicermati, dilihat gambarnya. Kira-kira gambar apa? Jambu air, tidak apa-apa. Nanti kalian akan diluruskan jawabannya. Kemudian dibuka ke halaman berikutnya. Ini kira-kira gambar apa? Diamati, silakan, amati, dilihat, diamati. Kira-kira gambar apa ini? Gambar kopi, tidak apa-apa. Nanti akan Bapak lebih jelas lagi. Bapak akan luruskan kalau memang salah. Kira-kira gambar apa nomor 1? Anggur, ya, tidak apa-apa. Nanti Bapak akan, apakah benar anggur?
nanti kita akan pelajari. Kira-kira gambar, amati silakan. Gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa, silakan diamati gambar apa. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kira-kira ini gambar apa? Ada gambar tadi jambu, ya boleh, silakan berpendapat sesuai dengan pengamatan Zakia. Ananda Zakia ini menyebutkan gambar jambu. Kira-kira ini gambar apa? Hah? Anggur, silakan. Nanti akan luruskan. Apakah itu jawabannya betul? Nanti kita akan jelaskan. Tadi kan Ananda semuanya sudah menebak, meneliti, mengamati sesuai dengan kemampuan dasar yang kalian miliki. Ada yang menyebut gambar ini kelompok 3, kira-kira gambar apa tadi? Gambar delima. Kelompok 2 menyebut gambar jambu. Kelompok 1 menyebut gambar tadi jambu air. Nah, sebetulnya karena tema pembelajaran kita kali ini adalah surat At-Tin ayat 1-8. Ini Bapak tidak terlepas dari hubungan kaitannya dengan apa yang diceritakan, dibahas dalam Quran surat At-Tin. Dan ini yang gambar ini yang sebenarnya adalah gambar buah tin. Ini itu ada di Al-Quran ayat ke-1. Di motonya juga ada watin demi buah tin. Nah, bentuk buah tin ada seperti ini. Berarti semua kelompok yang menjawab di sini betul atau salah? Kelompok ini menjawab 5 salah, ini menjawab jambu, itu jambu air. Tapi itu sesuai kemampuan Ananda semua. Itu bagus, Bapak kasih apresiasi. Sebab Ananda kemampuan berpikirnya baru tahu, baru mengenal yang namanya buah tin, dan baru sekarang Bapak kenalkan dengan gambarnya buah tin. Kemudian untuk sekarang silakan tugas untuk kalian untuk menulis, merangkum. Kemudian yang ke-1 tugas kalian adalah menulis, merasumus sesuai dengan kata-kata Ananda semua tentang isi kandungan surat At-Tin. Yang disajikan di sini ada gambar ini yang disajikan. Kemudian gambar ini silakan kalian deskripsikan. Ini gambarnya tadi apa? Tadi sudah dijelaskan. Warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, rasanya tadi seperti apa. Silakan deskripsikan. Tadi sudah Bapak jelaskan. Tinggal Ananda deskripsikan, tuliskan, ya paparkan sesuai dengan kata-kata Ananda sendiri. Silakan di dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Tugasnya dikumpulkan. Tadi ada 2 tugas yang diperintahkan. Yang pertama meresumus, merangkum isi kandungan surat At-Tin ayat 1-8 dengan bahasa dengan kata-kata Ananda sendiri. Kemudian di tugas keduanya mendeskripsikan dari gambar-gambar yang sudah Bapak sajikan di lembar tugas. Silakan kelompok 1, siapa yang akan mewakili mempresentasikan di depan kelas? Ada, silakan. Ayo, ya, silakan Ananda eksak ke depan. Silakan ayo ininya dibawa semuanya ke depan. Silakan dibacakan dengan surat At-Tin. Tin adalah surat buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Dokter harus isi menceritakan tahap membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada seluruh air seni, mengemukkan badan, dan dapat mengeluarkan pembuluh hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Silakan yang lain akan mempresentasikan ayat ke-5
Barangkali kelompok mana kira-kira? Ada yang mempresentasikan hasil rangkumannya, resumenya, silakan. Iya, silakan anak Sansan boleh presentasikan depan kelas, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilaku apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Kesimpulannya, Quran Surat At-Tin adalah Quran Surat yang berada di urutan ke-95 dalam urutan surat Al-Quran. Kemudian Quran Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah dan disebut sebagai surat Makkiyah, terdiri dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Di dalam surat At-Tin yang termasuk dari kesimpulan materi pembelajaran hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 4 kali sumpah dengan menggunakan bahasa ciptaannya. Yang pertama bersumpah dengan atas nama buah tin. Yang kedua bersumpah dengan atas nama buah zaitun. Kemudian yang ketiga bersumpah dengan atas nama gunung Sinai, Waturi Sinina, dan demi bukit Sinai atau gunung Sinai. Dan yang keempat wahadal waradil, dan demi negeri kota Mekah yang aman. Ya demikian kesimpulannya dari pembahasan materi Quran Surat At-Tin dari ayat 1 dengan ayat 8. Anda semuanya sudah memahami dan sudah mengetahui. Barangkali ada yang ditanyakan dari materi atau kurang dipahami, kurang dimengerti dari pembahasan Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8 yang sudah Bapak terangkan. Silakan, boleh acungkan tangan. Ya, ada 2 yang mengacungkan, mau mana dulu? Ya, ini dulu, kelompok 3, silakan. Mengapa manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna dan istimewa? Bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tidak seperti hewan? Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna tidak seperti hewan? Karena kalau kita kait-kaitkan, manusia punya tangan, hewan juga punya tangan. Manusia punya mata, hewan juga punya mata. Nah, hanya saja ada bagian-bagian tertentu yang tidak dimiliki oleh keduanya. Manusia, hewan punya ekor, manusia tidak punya ekor. Nah, barangkali itu. Jawabannya, mengapa manusia dikatakan manusia paling sempurna manusia disebut sebagai manusia yang makhluk yang paling sempurna dibanding dengan hewan? Karena jawabannya karena manusia diberi akal, pikiran, dan perasaan. Manusia diberi akal, diberi pikiran, diberi perasaan gitu. Dan barangkali ini sebagai refleksi saja buat Bapak, apakah pembelajaran hari ini bisa diterima? Bisa diterima hari ini pembelajarannya? Ya. Pembelajarannya bisa dipahami? Bisa. Pelajarannya bisa dimengerti?
Apakah Bapak dalam penyampaiannya tidak terlalu cepat? Ya. Kemudian dalam pembahasannya juga tidak terlalu bertele-tele? Ya, terima kasih atas ini dan mudah-mudahan ini jadi acuan untuk perbaikan kemudian. Dan nanti untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, insya Allah kalian akan belajar tentang Asmaul Husna, mengenal nama Allah dengan Asmaul Husna. Itu untuk pertemuan berikutnya, insya Allah. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tadi Quran atau membahas tentang Asmaul Husna. Demikian itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Dan terakhir, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ini. Ada LKS, lembar kerja siswa. Dan nanti ini di rumah dikerjakan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Di sini kurang lebih ada 15 pertanyaan. Silakan baca sesuai dengan petunjuknya yang ada di sini. Dan di kolom terakhir ini ada pertanyaan atau tugas keterampilan di sini. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan materi pembelajaran ini Quran surat Atin. Jadi sekali lagi untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang Asmaul Husna, tentang nama Allah yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan segala macam kegiatan dan mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang hafid dan hafidah dalam kajian Al-Quran. Itu yang bisa disampaikan. Dari kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, karena materinya sudah beres, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok.